Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo YouTube dan selamat datang di channel saya di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Dan hari ini kita akan bercerita, kita akan mengupas satu kisah yang saya yakin bisa menginspirasi kita bersama tentunya ya, karena narasumber kita hari ini sangat luar biasa. Dia adalah Mbak Rini. Assalamualaikum Mbak Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rini hari Alhamdulillah ini? baik. Sehat ya? Iya, Buat insya Allah. tambah ini kayak tambah segar gitu ya. Insya Allah. Iya. Mungkin sebagian Anda pemirsa bertanya-tanya siapakah Mbak Rini ini ya. Jadi ada sebagian memang mungkin dulu sebenarnya banyak dikenal ya, terutama di Pulau Lombok lah atau di Mataram ya. Jadi Mbak Rini ini atau nama lengkapnya Mbak Rini Aryani ya, Mbak Rini. Dulu dia adalah seorang penyanyi dari panggung ke panggung, biduan, penyanyi dangdut seperti itu ya. Benar Mbak Rini ya? Iya benar. Itu tahun berapa nyanyi itu? Mulai eksis itu tahun 2000. 2000 Iya. ya, 2000 sampai ya 2016. 2016 ya. Dan itu langsung sudah kemana-mana sudah gitu ya? kemana-mana sampai paling jauh ya Kalimantan pernah? Iya, Banjarmasin bersama Reza Artamevia waktu itu ya. Gitu ya. Jadi Terus itu nyanyi di sana? Nyanyi sebagai ya penyanyi beliau lah. Terus waktu ke Sumba Barat Daya diundang sama Bupati. Ada ulang tahun Kabupaten Sumba Barat Daya SBD. Iya, jadi sudah melanglang buana sudah sana kemari untuk nyanyi gitu dari panggung ke panggung gitu ya. Iya. Dan ini mohon maaf kalau kita tanya, penyanyi dangdut atau penyanyi panggung itu kan biasanya dengan tampilan pasti seksi, terus goyang-goyang. Apakah dulu juga begitu? Iya. Begitu juga dulu. Iya. Saya selain di dangdut juga di pop juga. Gitu. Acara indoor juga, outdoor. Jadi, acara kampanye pokoknya semua lah. Semua panggung gitu ya. Panggung sama ya itu dah untuk yang pop, acara kantoran atau apa di hotel maupun di restoran atau di kantor-kantor lah. Ya. Sudah. Ya itu luar biasa ya. Berarti pengalamannya sudah sangat banyak lah ya untuk di dunia panggung gitu ya. Nah kalau kita itu kan flashback kita dulu. Iya benar. Kalau sekarang aktivitasnya apa saja sekarang? Aktivitas saya sekarang banyakkan di jualan ya, kayak jualan fashion ya, baju-baju muslimah gitu aja. Jualan baju-baju muslimah seperti itu ya. Semacam online shop seperti itu ya. Online juga iya. Online. Kadang-kadang ikut bazar-bazar atau pameran, misalnya dinas perdagangan atau dinas adakan bazar atau apa dari IWAPI apa kita ikut juga gitu ya. Ya. Oke. Promosikan. Oke. Kalau kita kembali lagi, sejak kapan, kenapa berubah begitu? Apa yang paling mendasari akhirnya saya berhenti? Memang awalnya step by step sih ya, step by step. Saya ya dulu ya saya istilahnya sebagai penyanyi. Dulu kan jilbab enggak begitu ya, belum begitu populer seperti ya, insya Allah belum, maksudnya belum seperti sekarang. Dulu jadi saya merasa pakai jilbab kayaknya mengganggu banget nyanyi kan, sedangkan kita harus berpenampilan seksi atau apa. Jadi saya berpikir selama saya nyanyi saya tidak menggunakan jilbab gitu, karena awalnya dulu bilang jilbab kan tergantung hati gitu, kita bilang zaman dulu kita belum paham ya. Jadi kita akhirnya lama-lama setelah waktu itu awalnya bulan puasa teman penyanyi sih, mantan penyanyi juga sudah pakai jilbab, bilang ayo Darin coba pelan-pelan deh pakai jilbab pasti cantik, ayo deh coba-coba beli deh gitu. Akhirnya awalnya dari situ, dari bulan puasa. Kebetulan kalau puasa kan kita libur ya, nyanyi libur kan, nggak ada nyanyi. Jadi dari situlah saya mulai sampai akhirnya saya pelan-pelan saya beli jilbab, terus lebaran pakai.
Terus lama-lama agak nyaman gitu. Akhirnya mulailah nyanyi dengan jilbab yang biasa lah, Yang jilbab biasa gitu. yang jilbab modern, Iya, iya. hijabers gitu. Awalnya itu saya nyanyi dengan pakai jilbab itu, terus mulai tertutup. Ya nyaman juga karena kan fashion gitu pikir saya. Tapi tetap juga capek banget ya ini, pentul sana, pentul sini, Iya. pentul sana. Jadi saya mikir, duh ribet banget gitu. Terus akhirnya lama-lama mulai belajar pakai yang agak panjangan, Iya. tapi tetap nyanyi. Coba masih nyanyi. Tetap nyanyi waktu itu dengan agak panjangan gitu, terus agak di bawah perut dikit, pakai jilbabnya, perlahan-lahan lah belajar. Jadi kalau pakai ini, ada tuh yang model sekarang ya, tetap aja kita fashion gitu. Lama-lama awalnya masuk kuliah, pengen kuliah bahasa Arab di Khalid bin Walid, Oh. Muhammadiyah. Kenapa pengen kuliah bahasa Arab? Gini katanya, saya sering kadang-kadang sering nonton ya Abdul Somad atau siapa di Hidayat atau ceramah di YouTube. iya ceramah di YouTube gitu, beliau-beliau tuh terus baca, selain kita hijrah kita juga harus banyak belajar seperti kita mempelajari Islam atau bahasa Arab. Gimana ya orang belajar bahasa Arab. Nah lihat-lihatlah di itu ada di postingan-postingan teman kalau bilang ada pembukaan murid baru, mahasiswa baru Khalid bin Walid Universitas Muhammadiyah Mataram. Bismillah aja deh, coba saya kesana. Akhirnya kesana lah gitu. Awalnya di situ, terus masuk diterima, mulai belajar. Nah dari situlah saya lihat suasananya kok saya sendiri kinclong, genjreng, sementara orang di sana mahasiswanya semua pada kalem-kalem, sudah pada tawadu semua ya. Jadi saya sendiri yang kayak mau konser gitu loh. Saya kan bingung walaupun pakai jilbab tapi jadi waktu itu masih pakai jilbab tapi make up gitu masih kita hijabers kayak gitu kan, pakai gitu pakai dandan gitu ya. Sedangkan sampai sana kayak suasana pesantren gitu, kayak suasana pondok kan, jadi malu sendiri. Terus pakai sepatu juga masih sepatu tinggi gitu ya, sementara orang bingung lah pokoknya nggak nyambung gitu. Terus akhirnya mulailah kenal sama anak-anak sana. Mulai belajar di mana beli cadar, di mana beli ini, sini Umi gitu, gini mulailah saya tarik mereka untuk bergaul bareng kan, kemana-mana samaan. Sudah saya coba pakai cadar deh gitu. Akhirnya dari situlah awal saya mengenal cadar gitu. Jadi tapi saya sudah berjilbab panjang sih waktu itu. Dari situ terus saya akhirnya mulai malas nyanyi. Terus teman saya putuskan langsung saya pakai cadar ya, kayaknya nyaman gitu. Berarti setelah pakai cadar itu udah stop nyanyi? Stop nyanyi. Sebelum pakai cadar sih sebenarnya sudah mulai gitu. Ya saya udah bilang waktu misalnya malam minggu acara nyanyi kemarin terakhir bersama Kementerian Agama kan gitu terus setelah itu 3 hari kemudian ada job lagi, tapi saya bilang saya sudah pakai cadar. Mbak Rini kan bisa dibuka cadarnya juga atau mic-nya atau enggak mungkin, apapun saya sudah stop. Insya Allah saya stop, yakin gitu sudah sama diri saya gitu. Ya udah akhirnya teman-teman maklum, Masya Allah Mbak Rin gitu, kalau gitu iya deh gitu. Itu kan tidak mudah sih itu kan. Memang tidak saya sempat mulai pelan-pelan semua mundur ya, mundur, teman yang bergaul. Kenapa mereka mundur? Bukan karena jijik atau apa terhadap orang cadar, tapi mereka mereka merasa dunia kita lain Borin. Udah beda gitu ya. Udah mikir akhirat. Enggak juga, saya bilang biasa aja, cuman saya mau ini aja sih, saya biar ada hijrah saya biar tidak monoton itu saja. Kalau saya tidak pakai cadar mungkin saya masih pingin nyanyi, pingin kesana kemana ya. Sekarang pelan-pelan lah, walaupun kita masih tetap ada dosa, tapi saya menutup satu pintu. Coba-coba dengan surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa di situ kan Allah menyerukan untuk menutup seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Jadi kita artikan itu gitu loh. Jadi dan saya bukan saya tanya juga teman-teman yang menggunakan cadar, kenapa Anda menggunakan cadar? Ya kadang ya mereka juga
kita takut deh, kita satu perintah Allah kita turuti deh ini, walaupun kita yang lainnya kita masih belum istiqomah, kita coba satu hal yang kita istiqomahkan sesuai Al-Quran kan gitu, yaitu menutup aurat. Itu kan begini, teman-teman awalnya tuh bagaimana responnya, dan juga keluarga itu bagaimana, misalnya ketika ya dulu kan sangat jauh berbeda gitu kan, dari yang tampilannya seksi, terus dari panggung, terus seperti kayak dunia yang berbeda gitu. Kalau teman-teman dan keluarga tuh gimana responnya? Iya, teman-teman bilang sampai, Rin ngapain sih pakai cadar, jilbab aja udah cukup, kita kan di Indonesia bukan di Arab gitu-gitu. Terus orang tua juga bilang, nanti kamu dikira teroris, bawa bom segala macam. Itu orang tua kan, jadi namanya orang tua kan. Betul. Terus keluarga juga, tapi ada juga sebagian keluarga yang mengatakan, Masya Allah Mbak Rin, karena mereka sudah paham. Kebanyakan yang memang belum paham memang kan, yang taunya di Indonesia itu jilbab gitu aja kan, jilbab. Cadar ini bagi mereka budaya Arab gitu kan. Padahal ini kan perintah sunnah muakkad apabila kita ingin terhindar dari fitnah atau apa, menurut saya dan menurut teman-teman cadar lain, baiknya kita tutup aja gitu. Betul. Takutnya buka malah istilahnya menambah zina mata lah istilahnya bagi orang-orang yang memang ingin ini gitu loh. Jadinya apa salahnya lah gitu. Memang ada istilahnya juga ketika misalnya begini, ketika laki-laki disalahkan karena misalnya berbuat yang tidak baik, misalnya asusila misalnya ini. Tapi kadang-kadang juga kita di luaran sana melihat banyak perempuan yang masih sangat terbuka, ya kan, terbuka dari anggap misalnya celana, pakaian, bahkan di misalnya masuk mall itu dengan pakaian sangat terbuka gitu ya. Kadang ya berat juga bagi laki-laki untuk menundukkan pandangan. Iya betul. Ya gitu kan Mbak Rin juga. Iya. Ya kita meminimalisir meminimalisir keadaan seperti itu. Kita juga nggak bisa pungkiri juga zaman sekarang, apalagi Korea sekarang kan gitu. Jadi itu itulah cobaannya bagi laki-laki yang zaman sekarang, akhir zaman kayak gitu. Jadi istilahnya harus sama-sama sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Cuman kita nggak bisa bilang bahwa kan kita di sini bukan satu agama ya. Jadi kita banyak keyakinan yang membuat kita nggak bisa, ya minimal untuk muslimahnya aja gitu. Kalau bisa menutup aurat dengan jilbab, tapi kalau sudah siap bisa dengan cadar. Cadar itu lebih baik. Lebih gitu, baik. Ya. Cadar itu sunnah. Jilbab itu menutup aurat dengan jilbab itu yang menutup badan itu, kelihatan muka dan telapak tangan itu wajib. Cuman kalau cadar ini kan sunnah muakkad. Jadi kalau dikerjakan sebenarnya lebih baik. Lebih baik karena gitu di situ ada pahala. Gitu. Ya, jadi setiap kemana-mana sehari-hari setiap waktu berpahala. Jadi Insya Allah ya. Dan apa yang paling banyak berubah ketika Mbak Rini dulu belum pakai cadar atau belum dengan syar'i seperti sekarang ini dan sekarang ini? Yang berubah saya rasa banyak, dari pergaulan pola hidup kita kan gitu ya. Kita banyak ya merenung gitu ya. Awal-awal tuh banyak merenung, terus kelihatan yang tadinya hiruk pikuk kan dengan keramaian nyanyi kan, dengan kita bernyanyi, dengan kita banyak senang-senangnya. Jadi tidak mikirkan ibadah atau apa gitu kan. Jadi sekarang lebih agak-agak belajar fokus gitu untuk ke ibadah, walaupun kita tetap harus belajar karena kan ilmu agama Islam ini kan udah habis-habis gitu kan. Jadi tetap kita harus banyak sekali yang harus kita banyak kekurangan kita lah gitu. Kita sambil belajar lah. Walaupun kita bercadar bukan berarti kita surga sudah paling suci, enggak. Justru saya bercadar ini karena saya berusaha untuk merubah diri saya seperti yang dahulu itu, dengan seksi, dengan penampilan di depan orang banyak, dengan kita banyak berpura-pura dengan make up kan itu yang itu sebenarnya
kita kemana-mana jadinya banyak topeng, istilahnya berpura-pura, baru sok cantik, merasa harus perfect di depan orang, kan capek juga sebenarnya. Kadang-kadang kan di depan panggung itu kita akan senyum, tertawa, kelihatan walaupun bahagia. Di belakang ada masalah atau apa, gitu tapi ya. harus bahagia. Nah, gitu jadi ya. itu, jadi kelihatan. Jadi itulah capek juga loh kita, bukan jadi diri sendiri jadinya. Akhirnya betul. saya dengan ini saya enjoy banyak sekali perubahan, seperti mungkin biaya listrik atau biaya make up saya akhirnya tidak menggunakan gitu yang gitu, terus macam-macam lah ya, jadinya tidak banyak terlalu keluar karena kita kan masih penyesuaiannya terhadap lingkungan atau apa. Tapi memang di lingkungan sudah ada sih yang mengatakan, kenapa sih Mbak Rini tuh pakai jilbab, cadar kan gitu. Jadi kita kayak risih mau apa gitu loh. Jadi saya bilang biasa-biasa saja. Jadi memang itu kan hanya apa ya istilahnya, keyakinan saya, saya ingin berubah untuk diri saya sendiri aja, bukan untuk kita berubah karena merasa ada apa gitu kan, bukan. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengikuti juga nggak apa-apa gitu. Ya, alhamdulillah misalnya sekali. Karena melihat Mbak Rini dulu seperti apa dan sekarang seperti ini, jadi wah kalau Mbak Rini bisa, saya juga pasti bisa. Insya Allah banyak teman yang sudah kadang-kadang, ya Rin, saya ikut, sampai ponakan saya Anissa itu kalau nginap di rumah itu, kalau mau pergi sama saya wajib dia dari rumah bapaknya bawakan baju syar'i, nanti di rumah sini pakai cadar. Jadi dia terbiasa. Jadi saya sering berdua sama dia tuh bercadar, masih kecil umurnya, mereka dari dia umur 4 tahun sampai sekarang sudah 7 tahun tuh kalau keluar sama saya pakai cadar gitu. Makanya saya malah terharu, saya waktu kecil kayak anak ini kemana gitu kan. Dengan itu, apalagi sekarang yang pakai cadar anak-anak kuliahan atau SMA yang umurnya berapa Ukti, 18, 17 Umi, tapi mereka sudah bercadar, berarti mereka sudah dunia yang harusnya dunia remaja itu kan dunia penuh dengan hura-hura atau apa gitu ya. Kenapa mereka harus melakukan itu kan, saya kemana waktu itu kan gitu. Saya kenapa waktu itu saya ngapain gitu ya kan, sudah kok baru sekarang saya jadi bahan renungan gitu jadi itu. Jadi ini misalnya ketemu dengan yang anak kecil misalnya, masih kecil lah, misalnya belum pakai cadar, wah luar biasa, berarti seperti itu ya. Iya, sedangkan kita pakai jilbab aja ogahnya minta ampun, panas, sudah panas banget gitu. Kalau dukungan terbesar itu dari siapa ya? Misalnya sampai saya betul-betul bisa kuat menjalani ini, itu dari siapa? Teman-teman yang ini, yang mereka yang sudah notabene sudah paham. Walaupun tidak bercadar, tapi mereka berjilbab gitu ya. Banyak yang berjilbab menutup sama yang bercadar, mereka support banget. Jadi saya memang kuatnya karena ada mereka di sebelah saya. Jadi memang kita tergantung lingkungan sih, memang betul ingin berubah atau tidaknya tuh dari lingkungan. Iya, enggak, selain untuk dari diri kita, ya dari Allah juga, pertama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terus keduanya dari diri kita juga yang menerima itu, yang siap menerima itu, sama lingkungan. Itu kan Mbak Rini ketika jadi penyanyi itu kan pertama ya banyak teman, banyak teman lah, terus dikenal oleh banyak orang, dan juga duitnya banyak gitu. Iya. Jadi itu kan godaannya besar itu. Benar. Wah kalau saya pakai sekarang tampil lebih syar'i, ya anggap duitnya wah nggak ada lagi nih nanti job nyanyi atau apa. Itu bagaimana? Pernah nggak berpikir seperti itu dulu? Pernah saya berpikir seperti itu. Tapi akhirnya pelan-pelan saya mengatakan bahwa saya ini dulu zaman nyanyi dulu ya. Uang banyak, tapi tidak ada rupanya. Jadi uang banyak, langsung beli baju, beli pakaian, seolah kita ini hanya kerja sampai tengah malam nyanyi, sampai malam, pagi sama malam terima job apa, ya numpang lewat aja. Waktu itu kan memang kita nyanyi kan senang-senang aja kan gitu, hobi yang tersalurkan lah namanya ya. Kebetulan saya hobi nyanyi waktu itu, terus kebetulan nyanyi, akhirnya ya itu jadi komersil jadinya gitu. Awalnya nggak ada rupa gitu loh, nggak ada rupa apa gitu ya. Makanya sekarang begitu mendapatkan uang dari misalnya hasil kita jerih payah kita sendiri yang benar-benar
dari hasil jualan atau apa, kok berkah walaupun sedikit banget. Oh gitu. Ya, Jadi lebih kelihatan gitu lebih ya? lebih puas gitu loh puas. kayaknya dibanding dulu. Iya. Walaupun banyak tapi kayak masih pusing gitu mikir ini uang kurang aja gitu. Padahal nilainya sebenarnya banyak. Banyak, cuman kok kurang karena Kurang. kan maaf ya kalau kita nyanyi itu 1-2 kali pakai baju udah gitu loh kan nggak mungkin baju itu tuh aja Itu dipakai. aja Nah dipakai gitu. itu kesannya itu nanti Iya, soalnya iya. ada kadang-kadang orang yang punya acara komplain sama saya, itu penyanyi satu tuh kok bajunya itu tuh aja mbak gitu. Nah saya jadi berpikir jadi tamparan buat saya juga, wah ini harus punya baju. Nah itu gitulah maksudnya, itulah membuat kita beban jadinya juga sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya memang harus ada dorongan dari diri sendiri. Dari yang sendiri, kuat gitu. iya. Oke. Jadi lebih kepada sekarang bersyukur saja apa yang ada gitu. Apa yang ada itu berarti dari Allah memang sudah berkah gitu loh. Jadi yang enggak ada ya sabar gitu. Ada alhamdulillah gitu. Itulah kesannya kayak gitu. Saya pernah ketemu dengan perempuan dan dia dia pakai jilbab, sudah pakai jilbab. Terus saya bilang kenapa nggak pakai cadar, kenapa nggak pakai yang baju yang lebih syar'i, yang besar, yang panjang seperti itu. Katanya bajunya lebih mahal loh. Baju syar'i itu, cadar itu lebih mahal katanya daripada baju yang ya walaupun pakai jilbab tapi yang masih biasa lah gitu. Apa bener nggak? Iya sih benar memang, kalau kan namanya kita semakin panjang kan bahannya semakin banyak, semakin banyak dan semakin harganya. Pernah nggak kan tergoda? Maksudnya itu jadi halangan. Misalnya aku mau pakai baju syar'i tapi jauh lebih mahal nih bajunya, itu gimana tuh? Kan pakaian ini kita bukan untuk fashion. Jadi kita tujuan membeli baju ini memang satu ya untuk dakwah juga sih, untuk diri kita juga untuk dakwah. Siapa tahu dengan baju ini orang terinspirasi dengan, bagus loh ternyata baju panjang mbak ini kok santai-santai aja gitu loh. Sedangkan kadang-kadang ada kesan bahwa kita dipaksakan menggunakan baju, jadi orang lihatnya, kok saya lihat gerah sekali mbak itu pakai baju. Nah, jadi kita nikmati saja. Sistemnya gini, kalau kita tujuan kita mau baik, untuk kebaikan ya, seperti hijrah saya mau beli baju, kan ada Allah, ya Insya Allah apapun yang penting kita ikhtiar. Betul. Jadi tercapai lah gitu. Saya banyak hal yang mujizat setelah saya hijrah ini. Keinginan saya misalnya untuk ya Allah saya ingin beli ini, siapa tahu dengan ini saya bisa yang lain bisa bisa saya tarik untuk ikut untuk mengikuti perintahmu ya Allah bagi muslimah. Jadi insya Allah apa yang saya mau terpenuhi gitu. Jadi kadang-kadang insya Allah niatnya juga pasang kita. niat gitu. Tapi bukan niat aja terus diem tunggu dari langit. Betul. Kita coba dengan ikhtiar dan lupakan setelah kita berniat, ya sudah kita nggak usah rekeng hitung-hitung lagi. Kita sekarang ikhtiar, ya jualan lah apa yang bisa kita kerjakan. Kadang-kadang jadi ketika misalnya kalau dibilang halangannya karena bajunya lebih mahal, ya kita misal pasti sesekali pasti ada uang misalnya, terus kita ya cobalah beli yang lebih baju yang begini. Kan kadang-kadang nanti kalau sudah ada uang, kadang-kadang nggak jadi beli baju, malah beli yang lain. Nah itulah maksud saya. Kalau memang tujuan langsung ambil beli baju itu gitu. Banyak kok pilihan, banyak juga ada pilihan. Kan sekarang baju tergantung, kadang-kadang kita baju syar'i ini walaupun besar harganya murah gitu. Kan banyak anak mahasiswa pakai juga ganti-ganti. Jadi terjangkau lah. Tergantung. Kalau kita mau beli yang mahal yang mungkin ada mutiara-mutiara ya jelas mahal. Kalau yang biasa-biasa yang sebenarnya tapi tetap artinya biasa sama aja ya. Jadi jatuhnya sebenarnya kurang lebih sama aja. Kalau kita aja. mau yang mungkin ada emas atau apa mungkin lebih mahal. Tapi kalau kita lebih simpel, insya Allah harganya terjangkau. Banyak mahasiswa pakai kok. Jadi sebenarnya bukan jadi halangan, harganya lebih mahal itu bukan jadi halangan sebenarnya ya. Mereka bisa beli walaupun mereka masih mahasiswa kok bisa beli. Kan kita pikir karena itu dah kalau kita ingin berubah menutup aurat, insya Allah dukung gitu. Gitu. Ya, walaupun dengan merangkak ya. Nah, ketika sekarang ini ada nggak ketika dapat
pengalaman tidak baik gitu. Mm-mm. Ketika memakai cadar ya biasanya kan orang yang wah kamu teroris, oh ini atau apa gitu. Pernah nggak? Banyak, pernah, Banyak. sering banget dapat gitu. Tapi kita ya senyumin aja, diam. Yang penting kita cukup tahu, sama katanya kita diminta sama Ustadz doain aja, mudahan Doain dia aja. dapat hidayah. Karena dulu kamu pun mungkin begitu kan orang. Oh. Karena waktu itu orang lewat, mungkin wanita muslimah lewat, kamu ketawain. Mm-mm. Akhirnya kamu yang dari mati, mungkin mereka doain kamu. Ya Allah, mudah-mudahan Mbak Rini itu ya dapat gitu hidayah ya. atau apa. Nah, sekarang kamu demikian, kamu doakan juga orang itu. Ya, semoga dengan itu kan. Jadi berarti dulu dengan pakaian terbuka, pakaian seksi tidak malu, sekarang dengan pakaian syar'i dengan cadar, kenapa harus malu? Jadi begitu Iya, ya. benar. Iya ya. Karena kita pikir lebih kalau sudah perintah Allah, apapun kita ndak hitung gitu. Jadi perintah manusia atau kita ndak hitung lah gitu. Oke. Kalau sudah perintah Allah, sudah mutlak itu, wajib, ndak boleh, ndak ada ditawar-tawar lagi. Ya, dikerjakan. pokoknya. Kerjakan Oke. itu. Dan beberapa kali nih saya lihat teman-teman YouTube ya, jadi di postingannya Mbak Ari ini itu masih jalan-jalan sama teman-temannya, walaupun teman-temannya nggak semua pakai cadar gitu. Itu gimana tuh? Oh, masih aktivitas masih kadang-kadang kan kayak di mall atau di kafe. Itu gimana dengan teman-temannya? Maksudnya ada nggak temannya merasa risih nggak teman yang lain atau teman nongkrongnya lah begitu? Enggak, malah mereka terinspirasi. Mereka itu tadinya kadang-kadang pakai jilbab, kelihatan rambut. Yeah. Nanti saya coba memperbaiki, Mbak, rambutnya gitu. Jadi, oh ya Mbak Rin gitu. Ya Mbak, rambutnya saya. Jadi santai aja. Misalnya, santai, tapi kita tidak boleh baru kita pakai cadar terus kita harus mencari orang cadar-cadar, enggak. Gitu. Justru kita berteman dengan orang, kadang-kadang saya yang mereka belum pakai jilbab, masih terbuka, tidak menutup aurat, itu teman kita rangkul semua. Kan gitu. Jadinya siapa tahu dengan itu kita, dengan adanya saya, asbab saya, kan dulu Mbak Rini cetar pakai bulu mata kemana-mana, ini bla bla. Terus sekarang Mbak Rini kok tiba-tiba bruk gitu. Jadi Mbak Rini bener Indo, teman penyanyi semua begitu. Ayo Mbak Rini ceritain dong kenapa bisa gitu. Tahu sendiri Mbak Rini dulu ala-ala Syahrini gini-gini kalau gitu. Jadi saya semua itu bisa terjadi kan gitu. Semua itu tergantung dari diri kita. Sekarang bagaimana kita itu itu seperti saya bilang, kita saling sama-sama saling nasihati. Mungkin saya ada lebih ilmu sedikit tentang agama kita Islam, ya saya memberitahukan gitu sekali, anggaplah secara langsung dakwah ya gitu. Kita beritahukan kepada teman yang tidak paham, belum paham. Mereka mungkin gitu belum paham kan gitu. Seperti saya dulu kan belum paham kan gitu. Jadi kita beri pelan-pelan, kita beri pengertian. Iya betul. Jadi tidak ada halangan sebenarnya pakai cadar atau tidak itu, atau misalnya ketika pakai cadar itu masih bisa ya seperti biasa aja, misalnya masih bisa ya masuk mall atau nongkrong di kafe lah gitu. Kalau masih nongkrong kadang-kadang kan saya kan soalnya ada temen yang cadar juga, dia buka kafe kopi. Jadi saya sudah kita bantu temen, kenapa tidak kan gitu. Yang penting rezekinya halal kan, dia buat kafe kopi itu kan tidak ini gitu, ya udah tak bantuin posting gitu. Kadang-kadang kita saling bantulah gitu sama temen. Nah, ya ada pesan nggak buat teman-teman yang menyaksikan ini yang mungkin masih ragu untuk hijrah gitu? Kalau pesannya dari Mbak Rini itu apa? Kalau saya, semua itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Bagaimana sekarang, jangan menganggap kalau saya sudah berjilbab saya pasti tidak bisa kemana-mana, saya harus di rumah saja gitu. Insya Allah Allah tidak membatasi, apalagi kita berdagang ya, berdagang berjualan sebaiknya kan gitu. Nabi Muhammad kan ya memang semua kerjaan bagus ya, cuman wanita langkah baiknya berniaga kan seperti Khadijah ya. Berniaga beliau kan, jualan. Itulah paling pilihan paling tepat kan gitu. Tapi tidak menurut, kalau dulu kan mungkin ada PNS, ASN atau sebagainya, tidak masalah, bagus juga. Jadi kita tapi tetap kita berdasarkan, ya itu awalnya kita harus belajar untuk belajar tentang fikih
wanita ya. Iya. Nah, fikih wanita itu dalam Islam itu yaitu mungkin menutup aurat, itu perintahnya apa sih? Kalau kita disuruh tutup aurat, ternyata perintahnya wajib karena Allah memuliakan wanita kan gitu, kaum wanita gitu. Biar wanita itu tidak diganggu kan gitu ya. Jadi karena zaman jahiliyah dulu kenapa harus pakai jilbab, menutup seluruh tubuhnya karena di situ zaman laki-lakinya kan istilah ganas-ganas lah misalnya, jadi nggak ada aturannya, ada lah aturannya gitu. Dengan adanya aturan dalam Islam dalam Al-Quran ini akhirnya bisalah malah kita dihargai sama agama lain gitu, mereka sangat welcome walaupun kita bercadar tetap bisa kita tetap berteman, tidak ada halangan, biasa saja biasa gitu saja, ya, masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih ya pada perempuan pada umumnya gitu ya. Tapi kita tetap teguh lah dengan cadar ini. Kenapa? Karena apa istilahnya, kalaupun dia mencoba untuk saya mau deh beli kayak Mbak Rini, coba deh pakai sampai itu, begitu pakai iya ya enak juga Mbak Rin gitu. Jadi mereka menganggap enggak pengap Mbak Rin pakai ya, cadar. Katanya apa gitu. Gerah enggak gitu karena kan udah tutup semua memang, terus hitam lagi begitu. Gerah enggak gitu. Ya, itu dah karena belum mencoba. Jadi bisa karena biasa. Jadi kita coba kita pakai dulu karena kan yang ngomong ini kadang-kadang teman-teman itu mereka belum coba gitu kan, jadinya ya udah. Kadang-kadang mereka sudah coba, iya ya kita nikmati aja apapun. Ini kan perintah Allah. Anggaplah berpanas-panas di dunia sebentar daripada di neraka nanti kan gitu. Lebih panas lagi dan lebih lama. Jadi kita istilahnya gini, pada intinya kita belajar gini. Wanita itu kan banyak sekali perintah-perintah yang kadang-kadang kita langgar ya. Coba satu perintah yang kita istiqomahkan seperti menutup aurat. Iya, betul. Masalah cadar itu kan sunnah ya. Oke lah di Indonesia ada yang berkeyakinan cadar adalah wajib, terus ada sunnah, bisa. Yang penting dia menutup auratnya itu sesuai syariah ya. Terus tidak menggunakan make up terlalu berlebihan. Itu mungkin maksudnya kenapa, untuk mengundang, biar tidak mengundang laki-laki. Iya betul. Yang laki-laki yang nggak baik gitu ya. Ya itulah ceritanya. Mbak ini kalau misalnya pasti kan ada punya foto-fotonya waktu di panggung. Gimana ngelihatnya? Dulu tampilan saya begini, terus sekarang begini, itu gimana sih perasaannya? Kadang-kadang ya terharu, geli dan apa ya sedikit ya Allah gitu ya. Kalau dulu gini gitu. Iya. Karena benar-benar dulu tuh kan kita agama itu minim banget, kepahaman tentang agama itu kan gitu. Kita pikir semua serba ya yang penting kita berbuat baik sama orang. Jadi enggak masalah mau. Itu kan ada orang kan kadang bilang yang penting hatinya dulu nih dijilbabin gitu. Nanti yang belakangan itu gimana? Salah, malah kebalik kan. Jadi keluar dulu baru bisa masuk ke dalam. Iya gitu. kan kita jilbabin luar dulu, baru Allah mengenal kita. Jadi kita kenalan nih sama Allah. Cara kenalan sama Allah, Allah tidak akan pandang muslimah itu kalau membuka aurat. Karena Allah akan mengenal dan malaikat akan mendekati apabila kita menutup aurat sesuai dengan perintahnya dia. Kan dia perintahin kita ceritanya nih. Kalau enggak dengar perintahnya dia, mana dia kenal sama kita kan gitu. Nah, karena kan banyak ada saja celah orang untuk komen negatif gitu ya. Salah satunya dibilang begini, walaupun sekarang kan sudah pakai cadar nih, wah lebih syar'i, lebih banyak mengenal Islam. Wah, jangan-jangan nih udah siap nih untuk berpoligami nih ya. Itu gimana itu? Itu kan biar enggak pakai cadar juga siap dipoligami. Tapi banyak kan yang pakai cadar nih kan kita belajar agama itu, kenapa kita menggunakan pajar waktu lebih paham agama gitu, lebih banyak belajar gitu ya. Jadi kita lebih kenapa kita pakai cadar kan bukan ada sekedar beli cadar, berapa sih satu cadar kan murah. Bisa aja agama lain bisa aja pakai cadar ya kan gitu. Jadi kenapa kita pakai cadar itu karena kita sebelumnya kita pelajari dulu apa cadar itu. Iya betul. Apa dalam Islam jadi cadar lebih banyak itu, belajar lah jadinya gitu. Iya, kita kaji dulu kan, dulu apa itu, kita ke hal-hal lain juga, terus akhirnya mantapkan diri bahwa oh ya Allah, iya perintah Allah. Jadi saya banyak dosa dulu, saya banyak dosa, berapa dosa yang harus saya ini. Jadi bagaimana saya tebus ya. Salah satu yang buat saya istiqomah biar
pahala kecil-kecil itu katanya nanti dihitung di akhirat betul, nanti, betul, yaitu dengan bercadar menutup aurat ini ya itu berjilbab lah, berjilbab ditambah lagi cadar sunnahnya Iya, gitu. betul. Itu jauh Insya lebih Allah. baik gitu Iya, ya. insya Allah jauh lebih baik. Tapi Iya. lebih baik awalnya itu kan kadang orang sekarang berat menutup aurat dengan jilbab itu berat sekali, apalagi cadar, nggak usah dong ngomongin Iya. cadar ya. Jilbab saja kita berat Masih sekali. berat gitu ya. Nah, padahal jilbab perintah wajib. Kalau sudah perintah wajib kan hukumnya kalau tidak pakai haram kan Haram. wajib. Nah, wajib Betul. kalau kecuali sunnah gitu baru ya, itu Baik, dia itu iya. takut. Oke ya, dan luar biasa ya Insya terasa Allah, udah dan tentunya kita berharap yang di luar sana bisa terinspirasi dari cerita Mbak Rini tadi yang luar biasa lah ini. Tidak semua orang bisa punya kisah yang seperti ini yang luar biasa gitu, tantangan yang sangat berat luar biasa dari mungkin tidak hanya dari teman yang kenal ataupun tidak kenal begitu ya, keluarga juga menjadi tantangan tersendiri. benar. Tapi tantangan yang paling besar tentunya dari dalam diri Dalam sendiri. diri sendiri. Betul ya. Dan terima kasih Mbak Rini sudah Iya, bersama kita sama-sama. hari ini di podcast hari ini tentunya, dan tentunya kita sama-sama saling mendoakan, kita Ya, sama-sama istiqomah gitu ya Mbak Insyaallah, Rini. insyaallah, Ya. insyaallah. Next kedepannya kita akan ketemu lagi nanti dengan cerita-cerita yang lain lagi Ya. yang lebih menarik lagi tentunya ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan kita di Wira Podcast hari ini, ngobrol santai tanpa Tanpa beban beban. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. sampai jumpa.